Ini adalah Samsung Galaxy A22. Kebetulan unit yang sedang kita pegang ini warnanya di warna mint. Nah, sebenarnya untuk spesifikasinya ada apa aja sih nih di Samsung A22? Baik, Samsung A22 ini dia memiliki ukuran layar 6,4 inch dengan resolusi di 720p, yaitu HD+. Nah, dengan panelnya ini di sini dia sudah menggunakan layar Super AMOLED. Layar Super AMOLED di sini dia sudah menggunakan refresh rate-nya 90 Hz. Jadi untuk tampilan seperti kita scroll media seperti Instagram atau dan lainnya, ini dia lebih mulus. Jadi kalau buat teman-teman, ini kan tadi refresh rate-nya sudah menggunakannya 90 Hz. Itu bisa diatur kalau misalkan teman-teman sukanya yang 60 Hz. Itu kita hanya buka klik pengaturan. Kemudian di sini ada tampilan. Itu tinggal diklik aja. Nah, kemulusan gerakan ini bisa diatur. Nah, dia kan sudah bisa tinggi sampai 90 Hz. Nah, kelebihannya di sini tuh untuk refresh rate-nya itu dia sudah adaptif. Jadi yang dimaksud adaptif ini dia cerdas. Jadi kalau misalkan kita lagi buka sosial media, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Atau kan kita sedang bermain game, nanti kan dia refresh rate-nya menyesuaikan. Nah, di sini juga bisa disetting dengan mode standar. Standar ini dia disettingan 60 Hz. Itu. Jadi untuk di Samsung A22 ini, untuk di varian RAM-nya yang terjual resmi di Indonesia itu varian RAM 6GB, untuk di memorinya dia 128GB. Betul. Nah, untuk si A22 ini itu yang jadi pertanyaan, dia hybrid atau triple card slot. Baik, kita cek dulu ya. Nah, untuk buka SIM card-nya dia ada di bagian samping, di bagian sebelah sini. Ini kita cek dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman, untuk si Samsung Galaxy A22 nya ini dia menggunakan triple card slot. Jadi dimana teman-teman bisa menggunakan dual SIM dan satu memory card. Nah, untuk letak bagian SIM satunya itu di bagian yang tengah. Ini yang lagi saya unjukin. Ini yang bagian SIM 2, ini yang bagian memory card. Jadi buat teman-teman yang semisalnya kurang dengan penyimpanan di 128GB bawaan dari si Samsung A22 ini, itu untuk memory cardnya teman-teman bisa tambahin. Dia maksimal menggunakan itu yang di 1 TB gitu. Oke, sekarang kita bahas dari segi bagian di kamera yang ini ya. Untuk A22 sendiri dia menggunakan 4 lensa kamera. 4 lensa itu apa aja sih sebenarnya buat fungsi-fungsi si kameranya? Baik, pertama ini kita buka di lensa kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel dan sudah menggunakan OIS. Jadi kameranya ini dilengkapi dengan optical image stabilizer. Jadi kalau misalnya kita foto dengan objek yang bergerak, biasanya hasil fotonya itu kan pecah atau blur. Nah, kalau untuk si A22 karena sudah dilengkapi OIS, jadi untuk hasil fotonya ketika kita foto orang yang lagi jalan itu hasilnya tetap bagus. Nah, kemudian kita lanjut di kamera yang keduanya. Nah, kamera yang di bagian keduanya itu ada di lensa ultra wide angle seperti ini. Lensa ultra wide angle-nya itu resolusi di 8 megapiksel. Perbedaannya seperti ini sih teman-teman. Nah, jadi kalau kita buka video atau foto, sudutnya itu dia bisa jauh lebih luas gitu. Nah, dari normalnya seperti ini hasil foto ultra wide angle, jadi sudutnya bisa lebih luas. Kita coba di bagian video. Nah, karena ada lensa ultra wide, dia bisa juga jadi bisa jauh untuk rekaman videonya ultra wide angle ini. Jadi ultra wide angle-nya nggak cuman digunakan buat foto aja, tapi buat video juga bisa dia. Tuh. Nah, sekarang untuk di lensa yang ketiga ini ada di mode lainnya. Yang ini kita pencet dulu. Dia namanya ada kamera makro yang ini. Teman-teman biasanya udah paham ya kalau buat kamera makro itu untuk foto yang hasil objeknya itu 3-5 cm. Jadi butuh untuk yang foto-foto seperti objeknya itu close up ya kan, seperti kalau kita foto kelopak bunga itu kan lebih terlihat lagi detailnya dengan menggunakan kamera makro. Juga yang terakhir dia mode kamera. Nah, lensa ini ada lensa potret yang biasa teman-teman temuin. Jadi kalau misalnya kita foto si objek belakangnya itu nanti dia bisa blur kayak gini. Nah, caranya gimana? Dia kalau misalkan ingin pindah ke lensa potret, tinggal diklik aja potret. Nah, untuk trik hasil fotonya gimana? Nanti dia nunggu ada bacaan siap ini. Dia udah seperti itu aja. Sekarang kita bahas di masalah baterai. Nah, untuk si baterainya ini Samsung A22 itu
yang versi LTE ya, ini yang lagi kita review, itu dia menggunakan kapasitas baterainya 5000 mAh. Nah, untuk dari si handphonenya sendiri kan kapasitasnya sudah besar, ditambah dengan sistem pengecasannya yang sudah fast charging. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut sih, si baterai ini besar terus ngecasnya lama. Nah, untuk di casnya ini dia fast charging, itu yang di dalam box dapat yang 15 watt USB Type C dan sudah fast charging. Sekarang kalau kita beli Samsung A22 ini dapatnya apa sih yang di dalam boxnya? Oke, jadi dalam boxnya itu paketannya ini terdapat handphone, kepala charger dan kabel datanya aja, sudah itu saja. Baik, terima kasih buat saat ini. Berikut review singkatnya Samsung Galaxy A22 ya.